Nah ya, kita udah selesai dengan teknologi kita, teknologi sosial self. Mudah-mudahan dari teknologi ini teman-teman bisa paham. Kalau teman-teman misalnya masih sulit paham, akan lebih bagus kalau teman-teman bikin sendiri. Memang apa ya, belajar itu learning by doing itu much better, lebih bagus, lebih meresap, lebih bisa dipahami daripada cuma menyimak. Jadi kalau memang diantara teman-teman ada yang gaya belajarnya itu motorik, bisa nyoba bikin kayak gini atau bikin yang lebih bagus. Saya akan sangat senang kalau misalnya ada teman-teman yang bisa punya ide yang lebih bagus dan kemudian bisa berbagi. Jadi nanti saya juga bisa belajar dari teman-teman. Oke. Selanjutnya kita mau ngasih feedback. Teman-teman kemarin yang mengumpulkan mengupload kegundahannya itu ada 73 dari harusnya 80, tapi itu juga ada yang double. Dan di sini benar-benar nggak kebaca ya, dijauhin. Di sini saya nulis ada sekitar 36 tema, 36 masalah. Kenapa cuma 36? Karena ada yang sama. Nah, saya omongin ya, saya bacain yang topik-topik yang banyak followersnya, banyak yang menderita hal yang sama. Yang pertama ketidakstabilan emosi, yang kedua insecure, yang ketiga overthinking, yang keempat itu belum berani keluar dari zona aman, kemudian ketidakmampuan mengungkapkan segala sesuatu. Terus habis itu takut gagal. Saya juga takut. Akun takut gagal nggak, Kun? Nah, teman-teman, kucing ini adalah contoh makhluk yang nggak punya konsep diri. Kenapa saya bilang dia nggak punya konsep diri? Karena dia nggak punya memori tentang dirinya. Dia nggak tahu kalau dia kucing. Dia nggak tahu kalau dia kucing yang seperti apa. Dia nggak tahu dia kucing keberapa di antara saudara-saudaranya. Karena itu dia dia nggak punya harga diri dan nggak punya konsep diri. Ya Kun ya, aku nggak punya kan ya konsep diri sama harga diri kan? Iya kan? Tuh kan dia nggak bisa jawab. Oke, lanjut ya. Itu tadi takut masa depan. Habis itu ya takut gagal, terus takut masa depan, lalu takut tidak bisa mencapai ekspektasi dari orang lain. Oke, masuk. Itu yang paling maksudnya ada tema-tema yang sama. Kalau tema-tema yang lain mau dibacain nggak? Saya bacain cepet ya, kayak nge-rap gitu ya. Jadi ya hampir mirip sebenarnya, cuma pemilihan katanya berbeda, kayak tidak sesuai dengan harapan orang lain, sama kan kayak dengan tidak sesuai dengan ekspektasi, merasa kurang dicintai. Jangan dimakan, jangan dimakan. Tuh, udah digigitin. Sulit menerima diri sendiri, rendah diri, kurang produktif, penakut dan pengecut, tidak bisa bangkit, tidak bisa menghadapi hari esok, kemudian tidak enakan pada orang lain, menjadi orang lain saat dengan orang lain, sulit move on dari hal apapun, kemudian ada crash di perasaan karena situasi yang tidak selaras, takut tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, terus ada yang takut tidak bisa sukses, takut sulit mengambil keputusan, kemudian takut kehilangan peran, kemudian ketidakmampuan mengungkapkan segala sesuatu, takut tidak diterima lingkungan, kesulitan fokus, kesepian, tidak berani menjadi diri sendiri, tidak bisa mencapai ekspektasi diri sendiri, lingkungan yang tidak suportif,
terus kemudian sulit untuk menerima kesalahan masa lalu, bimbang, terlalu emosional, memikul banyak harapan. Ya, sekilas info dari jalan. Terus kemalasan dan merasa tidak berguna. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya ketika baca masalah teman-teman, saya ikut berempati. Maksudnya itu masalah yang membuat teman-teman gundah, yang mungkin membuat teman-teman sulit merasa tenang, mungkin ada juga yang sulit tidur dan lain-lain. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan masalah itu ya. Kalau dari yang saya baca tentang bagaimana teman-teman menganalisa masalah teman-teman, ship out atau ship off, saya salut sama teman-teman karena analisa teman-teman dan pilihan teman-teman tuh realistik, objektif, bagus. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ngelaksanain itu dan bisa nyelesain itu. Tapi teman-teman, hidup itu cerita yang sangat panjang. Jadi bukan berarti ketika teman-teman bisa mengatasinya hari ini, kemudian masalah itu lagi muncul di masa depan berarti teman-teman gagal. Enggak, karena memang kita isinya masalah. Jadi jangan khawatir, jangan kemudian punya penilaian diri yang terlalu jelek sehingga kemudian ya itu teman-teman sulit untuk menerima diri teman-teman, sulit untuk menghargai diri teman-teman, sulit untuk punya harga diri yang baik. Itu yang penyakit di budaya kita ya. Kita nggak pernah secara alam kita nggak tahu sih di budaya lain seperti apa, tapi di budaya kita memang nggak ada kurikulum, nggak ada pelajaran di rumah untuk bagi kita punya penilaian baik untuk diri kita. But it's okay gitu, karena perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teman-teman sekarang ada di psikologi, teman-teman bisa menyadari bahwa oh ini kurang sehat ya, jadi harus dirubah agar lebih sehat, seperti itu ya. Jadi jangan menyerah. Oke teman-teman, kalau teman-teman tadi nyimak masalah-masalah yang saya bacain, kita akan sadar bahwa memang sebenarnya kita nggak bermasalah sih kalau kita lagi sendiri, kita nyaman dengan diri kita sendiri seutuhnya gitu kan ya. Tapi kalau kemudian ada orang lain, ada harapan orang lain, ada kemudian tuntutan dari orang lain, ada kewajiban yang harus kita penuhi sebagai seseorang dengan peran sosial tertentu, itu yang membuat kita kemudian takut, itu yang membuat kita ngerasa cemas, ngerasa diri kita buruk, diri kita nggak cukup baik. Nah, itu yang membuktikan bahwa diri kita itu benar-benar bersifat sosial, teman-teman. Kita nggak bisa berlepas dari pengaruh sosial, betapapun kita itu menginginkan diri yang otentik ya. Kalau di virtual self kemarin kan kita takut nih dibilang pencitraan gitu kan, takut nggak bisa menunjukkan diri kita yang sepenuhnya seperti apa. Tapi itu faktanya teman-teman, faktanya bahwa diri kita itu memang bersifat sosial dan sangat dipengaruhi oleh sosial. Jadi it's okay, that's you gitu kan. Yang ingin saya dan Bapak kemarin itu tekankan ya ke teman-teman itu adalah sebenarnya untuk mengikis yang namanya kejulitan. Kita akan belajar masalah homo julid ya di pertemuan selanjutnya. Kita itu sebenarnya belajar psikologi untuk mengetahui kepribadian seorang. Terus kemudian saya di sini membaca tentang kegundahan teman-teman. Itu sebenarnya bukan untuk julid atau untuk kemudian menganggap oh kamu lemah, masa kayak gitu aja gitu kan. Oh teman-teman nih, aduh masa cuma gara-gara takut bicara di depan kelas aja udah gundah gitu. Enggak,
Kita jadi orang psikologi bukan untuk julid, kita jadi orang psikologi untuk membantu orang lain mengatasi masalah-masalah psikis, masalah-masalah yang bisa kita bantu untuk kita atasi. Jadi saya harap sih teman-teman kemudian memperoleh banyak hikmah ya, banyak manfaat, banyak insight dari kita belajar psikologi di 2 pertemuan kemarin. Oke teman-teman, masalah-masalah teman-teman nih seperti apa ya, kalau kita ingat di pertemuan kedua mungkin ya, yang kita ngomong masalah pengantar psikologi sosial, nggak bakal bisa diatasi atau dijelaskan dari satu sudut teori saja. Ini apalagi kalau misalnya kayak pengambilan keputusan ya, kayak takut takut gagal itu sebenarnya ada teorinya sendiri. Tapi saya di sini pingin ngambil sisi selfnya dari setiap masalah teman-teman, yang mungkin akan memperkuat memori teman-teman, memperkuat pemahaman teman-teman tentang social self. Oke, kayak teman-teman, ketika masalah teman-teman itu berkaitan dengan masa depan, mungkin yang itu berkaitan dengan dinding harapan kan ya. Jadi coba teman-teman otak-atik dinding harapan teman-teman di ruang konsep diri. Kenapa kemudian teman-teman memiliki harapan yang rasanya itu akan sulit dicapai? Ketika harapan itu kan berdasarkan dari skema diri. Apakah kemudian ternyata skema diri kita itu misalnya identitas kita tuh sangat tuntutannya sangat besar, misalnya tulang punggung keluarga, tapi appraisal feedback dari orang lain yang kita terima dan kita simpan dalam memori kita itu hanyalah tentang kegagalan atau kemudian julit-julitan, cibir-cibiran, hal-hal buruk, sehingga kemudian kita ngerasa kesenjangannya tuh jauh. Jadi ada harapan orang lain atas identitas kita sebagai tulang punggung keluarga, tapi kita selalu diomongin masa gitu aja nggak becus, masa gitu aja nggak tahu gitu kan. Nah, ketika misalnya itu masalahnya, maka teman-teman kan, karena saya udah bilang bahwa isinya ruang konsep diri itu adalah skema diri, maka ada 2 hal yang bisa teman-teman lakukan, yaitu satu adalah dinding harapan teman-teman tuh harus kemudian menilai ulang. Dinding harapan teman-teman tuh harus menyesuaikan ulang dengan skema-skema yang ada. Jangan memilih skema yang hanya berbicara tentang kelemahan teman-teman, keburukan teman-teman. Coba lihat memori-memori keberhasilan teman-teman, dan kemudian dari dinding harapan itu perkecil jarak antara identitas sama memori-memori tentang kesuksesan itu. Misalnya identitas sebagai tadi tulang punggung keluarga, teman-teman merasakan tuntutan seperti apa aja sih dari identitas keluarga itu. Misalnya, saya harus menafkahi seluruh keluarga gitu kan, seluruh keluarga berapa orang gitu kan. Apakah itu tentang hanya menafkahi keluarga, atau juga misalnya mengayomi, memberi contoh yang baik. Nah, kalau misalnya teman-teman kemudian sudah berhasil selama ini memberi contoh yang baik dengan tidak pernah menjadi aib keluarga, that's good. Teman-teman akan menjadi tulang punggung yang baik gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi untuk masalah-masalah yang masa depan atau kemudian takut mengambil keputusan, ya teman-teman bisa ngelihat di dinding harapan teman-teman, apakah teman-teman orang yang sangat diharapkan untuk menjadi sempurna gitu kan. Apakah teman-teman adalah orang yang sangat diharapkan untuk selalu memberikan jawaban atau keputusan yang tepat. Kalau gitu, jadi tadi teman-teman coba olah lagi gitu loh skema kognitifnya yang mau mempengaruhi harapan teman-teman, supaya teman-teman tidak merasakan self disparity yang terlalu jauh yang membuat teman-teman merasakan kegundahan kayak gitu ya. Jadi ingat, karena
social self kita, self knowledge kita, konsep diri dan self esteem kita itu sebenarnya isinya hanyalah memori dan aplikasi, pengaturan strategi mengatur memori. Maka kuncinya cuma dua, mengatur memori ulang atau kemudian menambah memori lagi. Nah, nambah memori itu gimana? Misalnya ya teman-teman, ada yang membuat teman-teman insecure gitu kan ya, atau kemudian tidak percaya diri. Maka kemudian pengetahuan, coba cek dinding pengetahuan teman-teman. Teman-teman tahu apa aja sih tentang diri teman-teman? Apakah teman-teman hanya tahu di keburukan teman-teman? Kenapa? Apakah karena circle-nya teman-teman tuh adalah orang-orang yang toksik, yang hanya ngomong masalah keburukan teman-teman, sehingga teman-teman nggak tahu kebaikan teman-teman tuh apa, kelebihan teman-teman tuh apa. Nah, kalau gitu kemudian buat memori-memori baru dengan orang-orang yang lebih positif, agar skema-skema diri di dalam konsep diri teman-teman itu akan bisa memberikan pengetahuan yang positif tentang diri teman-teman. Kayak gitu. Sederhana kan ya? Sederhana sekali. Dari konsep yang begitu rumit, ya cuma itu sebenarnya. Itu kalau kita untuk menyederhanakan masalah ya teman-teman. Yang pasti memang nggak ada masalah yang benar-benar sederhana, karena biasanya melibatkan banyak hal dan banyak orang. Oke. Yang pasti teman-teman untuk yang masalah kayak harga diri ya teman-teman, self esteem, ketika misalnya self esteem teman-teman kerasa rendah banget gitu kan ya, maka mungkin teman-teman perlu membenahi dinding penilaian. Kita biasanya menilai diri kita dari apa aja sih? Misalnya kompetensi gitu. Ada banyak teman-teman yang ingin menjadi orang yang hebat, orang yang produktif dan lain-lain gitu kan ya. Tapi teman-teman, apakah itu segalanya? Apakah itu segalanya untuk menilai diri kita? Teman-teman, ketika misalnya teman-teman menjadikan tolak ukur kompetensi sebagai hal yang paling besar dari penilaian diri teman-teman, hal yang paling penting dalam penilaian diri teman-teman, maka konsekuensinya adalah yaitu teman-teman bisa menderita karena selalu mengkritisi diri teman-teman, selalu ngerasa saya kok kurang produktif dan lain-lain gitu kan ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus teman-teman. Jadi bisa mengkritik diri itu sangat bagus, tapi ketika berlebihan itu akan membuat kita lelah, membuat kita kemudian tidak puas ke diri kita, dan kemudian mungkin jadi berharga diri rendah. Jadi bisa teman-teman terjadi kalau teman-teman heran ya, ada orang misalnya dia tuh pintar, dia tuh kelihatan sampai secara sosial itu banget lah, keren banget gitu dengan segala prestasinya, dengan segala kemampuannya, tapi kemudian ternyata dia orangnya insecure, atau kemudian dia orang harga dirinya rendah. Itu mungkin banget. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu sangat sering mengkritisi dirinya, penilaian dirinya itu, ekspektasi dirinya itu terlalu tinggi dalam artian ya itu tadi gitu loh. Jadi ketika dia sudah mampu, dia naik lagi. It's okay gitu loh. It's okay ketika misalnya dia siklusnya sehat, tapi kalau terlalu teman-teman akan menderita gitu. Padahal harusnya pencapaian itu membuat kita merasa bahagia, merasa bangga, merasa positif. Tapi ketika kita nggak punya waktu untuk kemudian merasakan euforia itu, kalau misalnya dalam sepak bola selebrasi, kita nggak punya waktu untuk selebrasi, dan kemudian selalu menuntut untuk lebih terus, akhirnya kita nggak bisa menikmati. Karena nggak bisa menikmati, kita nggak bisa punya pandangan positif, dan akhirnya pandangan negatif terus gitu. Padahal kesuksesan itu memang ditentukan oleh kerja keras kita, tapi bukan hanya kerja keras kita. Kadang-kadang ada hal-hal eksternal, hal-hal yang tidak terduga yang kemudian ikut mempengaruhi dari kesuksesan kita. Nah, kalau misalnya kemudian setelah kita bekerja keras,